pelayaran kali ini ada banyak orang yang kita temui. Rata-rata masih berusia muda, kalau nggak salah pekerja dan mahasiswa. Di samping kita sudah ada teman kita, teman rasa saudara lagi, berlayar dari Palu ke Samarinda. Kita kenal lebih dekat. Boleh dikenalin? Nama saya itu Abdul Muhammad Rasulullah, biasa dipanggil Muhad, atau nama lapangan saya di pecinta alam yaitu Agor. Terserah teman-teman memanggil saya bisa Muhad atau nama lapangan saya itu Agor. Lebih akrab Muhad. Muhad ya? Muhad. Kalau boleh tahu asalnya dari mana ya? Kalau saya asal dari Samarinda. Tapi kalau suku bangsa adalah? Kalau suku saya sudah campuran. Ya. Ayah itu Madura, ibu Jawa Bugis. Kita panggil dia Mas Muhad. Ini kita sama-sama berangkat dari Palu ke Samarinda. Sebenarnya berdomisili di mana? Saya domisili di Samarinda. Sementara kegiatan di Palu adalah? Kami bagian dari pecinta alam. Ya. Kami mendaki gunung. Ya. Gener, Dawalise, Noki, dan Rore. Oh ya, jadi itu terjadwal atau iseng? Itu memang sudah terjadwal. Ya. Karena adanya kegiatan-kegiatan kami. Iya. Itu pasti ada namanya kegiatan gunung. Begitu. Apa namanya? Biasanya pencinta alam ada istilah pencinta alam baru, diksar bukan? Bagian dari Bukan itu bagian dari program kerja. Oh, program kerja. Kalau boleh tahu nih, saya kan warga Palu nih. Selama di Palu, berapa lama kegiatan? Untuk kegiatan eksibisi waktu pertama kami hanya 1 minggu dari tanggal 11 sampai tanggal 19. Tapi kekurangannya waktu sehingga kami tambah waktu sampai tanggal 27. Ya. Sampai selesaikan itu misi kami, kita dapat 3 gunung itu tadi. Iya. Jadi teman-teman, kita ketemu dengan komunitas tapi mahasiswa pencinta alam dari Samarinda. Lebih akrab lagi, Mas Muhammad. Membawa nama kampus ya. Kalau beliau lebih tahu dari mana asalnya, kampusnya dari mana? Kampusnya, kalau kami kampusnya namanya Universitas Agama Mahakam Samarinda. Oh iya, dari fakultas. Kalau saya pribadi dari Fakultas Hukum Agama. Iya. Jadi teman-teman, ini kan banyak orang nih membawa teman-teman lain. Berarti Mas Muhad posisinya sebagai penanggung jawab. Sebenarnya saya posisi saya di sini pendamping mereka karena juga mereka ini masih baru-baru. Nah, setelah ini menjelajahi 3 gunung di Sulawesi, apa kesan yang ditangkap? Kalau saya kesannya di Palu sendiri, tentang gunung itu tersebut sangat wow sekali, sangat bagus sekali. Ya, Gitu. ya digambarkan seperti kesan yang ditangkap itu. Apa pernah ketemu dengan suasana alam atau binatang buas di sana? Untuk binatang buas sendiri tidak pernah kita temui. Nah, untuk suasananya itu karena saya juga baru pertama mendaki, cuaca sangat dingin sekali. Kalian ini kan itu tadi program kerja, berarti disambut sama teman-teman Mapala dari Palu juga. Ya betul. Kalau tadi kesannya yang ditangkap tentang gunung dan suasana alam Sulawesi adalah wow, apa pengalaman terburuk yang kalian dapat mendaki ketiga gunung itu? Pengalaman buruknya ya seperti biasa, seperti pendaki itu sulitnya kita mendaki, yaitu terjadinya trouble, error, kaki kram, sulitnya air untuk kita dapat, jadi kita harus menghemat air supaya kita bisa mendaki dan sampai itu kembali ke bawah begitu. Dan itu sebenarnya sudah diantisipasi, bukan hal-hal yang di luar dugaan kan itu? Ya memang belum di luar dari itu. Kita juga ada namanya manajemen ekspedisi. Kita harus memanajemen semuanya, manajemen waktu, manajemen air, manajemen perlengkapan yang harus kita bawa itu apa saja. Contohnya seperti kompor, makanan, untuk persediaan kita selama berapa hari itu di gunung, seperti itu. Nah, kalian kan tadi ya disambut oleh mahasiswa lain di Palu. Nah, mereka itu
antusias juga nyambut teman-teman dari Kalimantan. Kita namanya Mapala, semua Mapala Indonesia kita itu bersaudara. Ketika kami datang ke Palu, kita sangat disambut oleh Mapala yang ada di Palu sendiri. Sangat akrab, sangat saudara yang sangat erat. Sehingga kita disambut. Datang ke Palu sampai pelabuhan, langsung dijemput, langsung dibawa ke base camp mereka. Seperti itu. Mas Muhat ini adalah ketua rombongan dari Mapala Pencinta Alam. Apa namanya? Mapala kami bernama Ipawagama, Ikatan Pencinta Alam Widagama Makam Samarinda. Dari tampilannya kita bisa lihat rambutnya gondrong, pasti jiwa seni dan mencintai alam. Tolong dijelasin, niat manjangin rambut itu sejak kapan? Kalau saya manjangin rambut itu dari 2018 kalau tidak salah, 18 sempat saya potong sudah segini karena gerah, karena panas, belum terbiasa. Iya. Makanya saya potong. Dan kenapa saya panjangin lagi? Karena saya melihat juga senior dan seperti ya bagaimana ya, saya suka saja panjangin rambut. Tapi nggak ada yang komplain, teman dekat, lingkungan saudara, keluarga besar, enggak ya? Untuk lingkungan kampus tidak ada, karena itu seperti biasa saja. Apalagi kalau lingkungan keluarga apa segala macam. Dan itu nggak membebani, bukan merasa saya aneh sendiri. Tidak ada. Oh, jadi biasa saja. Biasa saja. Iya. Saat ini kita masih di geladak kapal KM Sabu Nusantara 89. Sekitar 4 jam kita akan berlabuh di dermaga Pelabuhan Samarinda. Mas Muhammad, saya mau tanya tentang kesannya berlayar dengan kapal baru dan ini pelayaran perdana. Apa kesan-kesan yang didapat di kapal ini? Untuk kesannya ya kami sebagai mahasiswa sendiri Ya, alhamdulillah terima kasih juga kepada ini kapal perintis dengan harga yang sangat murah. Kami sebagai mahasiswa sangat terbantu sekali. Dan untuk kesannya dengan kapal ini karena masih baru juga, ya. sangat bersih. Itu saja sih. Apa lagi? Harga tiket terjangkau untuk Ya harga tiket sangat terjangkau. kantong mahasiswa ya. Untuk kantong mahasiswa sendiri sangat terjangkau. Kalau pelayanannya, Pelayannya sangat bagus, sangat ramah. Kita dilayani. kalau tentang ini yang kurang menurut penilaian Mas Muhammad, apa sih yang masih perlu ditambahkan atau yang masih kurang di kapal? Saya juga masih bingung sebenarnya apa yang harus ditambahkan. Karena menurut saya ini kapal sudah sangat bagus. Gitu. Apa tempat sampahnya masih kurang? Oh iya, sama juga sedikit seperti tempat sampah juga di lingkungan kayak di atas ini di dek itu tidak ada tempat sampahnya. Apalagi kami mahasiswa Pencinta Alam ya kan sangat berpegang teguh dengan kebersihan itu sendiri karena tidak ada tempat sampah di atas. Nah, ini kesempatan Mas Muhammad karena kita sudah akan menghirup udara Kalimantan. Boleh disapa teman-teman yang kemarin menyambut Mas Muhammad Mapala di Kota Palu, boleh diberi salam, say halo atau apa? Halo untuk Mapala Makita Gaulise dan juga Mapala saya lupa Ya, Mapala lainnya. ya dan Mapala lainnya mungkin yang sudah menyebut kami. Saya juga sangat terima kasih pada rekan-rekan Mapala di Palu sudah menyebut kami dengan wow sekali menurut saya. Terima kasih. Berkesempatan kita ketemu banyak teman baru di sini, teman rasa saudara. Berlayar dengan kapal baru tol laut KM Sabuk Nusantara 89. Beruntung kita menjadi salah seorang penumpang dari sekian banyak penumpang. Salah satu penumpang lainnya adalah saudara baru kita. Ini dia, teman kita ini tampilannya berbeda dari penumpang lainnya. Boleh dikenali? Hai, saya Hendrik dari Sulawesi Tengah, dari Kabupaten Toli. Iya. Ini berlayar ke Samarinda juga ya? Iya betul. Saya panggilnya Mas Hendrik. Mas Hendrik aja. Nama panjangnya ada? Enggak ada. Hendrik saja? Iya. Hendrik pakai K. Iya betul. Nah ini kostumnya di atas kapal
jelasin. Iya, saya bisa dibilang sih sepak bola ya, tapi bukan profesional juga. Cuma sekedar hobi aja. Iya. Sepak bola saya dari Toli-Toli. Saya mahasiswa di Universitas Widyagama Mahakam Samarinda. Tunggu. Toli-Toli itu wilayah Sulawesi Tengah arah utara. Sementara kuliahnya di Kalimantan Timur, Kalimantan Samarinda. Timur. Nah ini tadi ya seperti bilang bahwa bukan atlet profesional, atlet sepak bola. Nah, kalau tim dari mana? Sebelah mana? Tim saya itu ada di namanya Garuda Muda Basidondo. Iya. Tempatnya di Kecamatan Basidondo, Iya. Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah. Oh, iya. Saya mau tanya, saya mau gali tentang kemampuan di lapangan. Kalau prestasi, sudah pernah prestasi di tim? Alhamdulillah kemarin pas turnamen di bulan 7 kemarin kami dapat peringkat kedua di tempatnya di Desa Muara Besar, Kecamatan Logode ini. Oh iya. Iya, Juara 2. iya, Ya ikut ya. ikut. Ini saya agak heran juga nih. Itu kegiatan ada di Toli-Toli, sementara kuliahnya di Samarinda. Kok bisa jadwalnya memang bisa diatur diulur gitu? Kemarin pas kuliah di Samarinda kita dapat cuti, lalu balik ke Toli-Toli. Toli-Toli mungkin sekitar 1 tahunan di Toli-Tolinya baru bergabung lagi sama tim. Jadi sempat mengikuti turnamen dulu baru berangkat lagi ke Samarinda. Atlet sepak bola, kalau di lapangan berposisi sebagai Posisi saya sebagai gelandang bertahan. Mas Hendrik, lebih akrab ini. Pilihannya kenapa kuliah di Kalimantan? Biar pengalamannya lebih dapat sih kalau di kampung orang, karena kalau kita di kampung sendiri itu kayaknya suasana ya kayak begitu-begitu saja. Ya. Gini, jurusan dan fakultas yang kamu pilih di sana? Saya di Fakultas Ekonomi, jurusannya akuntansi. Dan ini sudah masuk tahun kedua. Tahun keempat, sudah semester ke-8. Berarti targetnya 2003 sudah harus keluar dari kampus gitu ya? Iya, betul. Apa yang kamu lihat berbeda di Sulawesi dan Kalimantan? Perbedaannya sangat ya, karena di Kalimantan itu kita ditopang sama kecanggihan teknologi. Nah, yang pertama itu, kalau kita di Sulawesi itu kayak masih jauh dari jangkauan internet, jaringannya nggak bagus. Ini pertama kali menaiki kapal KM Sabuk Nusantara ini ya? Iya, betul. Karena pelayaran perdana. Apa kesan yang didapat dari pelayaran perdana? Pelayanannya sangat bagus ya. Mulai dari kebersihan kapalnya sangat terjaga, mungkin karena faktor berlayar perdana, mungkin seperti itu ya. Kalau tentang ini harga tiket dan pelayanan awak kapal? Ya, itu harga tiketnya cukup terjangkau. Kita sudah bisa berlayar dengan harga tiket yang sangat-sangat murah, hanya di Rp20.000 saja. Kita sudah bisa berlayar ke Samarinda. Mas Hendrik, kalau tadi saya tanya tentang perbedaan suasana Kalimantan dan Sulawesi, niat kamu suatu saat nanti akan tinggal di Sulawesi atau Kalimantan? Niatnya pasti kita harus balik lagi ke kampung sendiri ya. Bagaimana kita bisa membangunnya? Iya. Gini, saya banyak punya saudara, saya teman sih tapi rasa saudara di Toli-Toli. Biasanya mereka tuh selain berprofesi sebagai wira swasta atau ASN, mereka punya kebun cengkeh. Apakah Mas Hendrik juga punya kebun cengkeh? Iya. Saya juga anak petani sih Mas. Iya. Saya petani cengkeh juga di Toli-Toli. Sementara cengkehnya bergunung-gunung. Iya. Berapa pohon jadi? Kalau punya orang tua saya sekitar 500 pohon. Wow. Sementara harga jual mentah? Harga jual cengkehnya sekarang per kilonya
mencapai 120.000 per kilonya. Nah, di keluarga status kamu dari sekian, berapa di antara kesekian? Anak kesekian? Saya anak yang ketiga. Saya punya saudara kembar. Oh gitu, namanya Ya, siapa ini? namanya Hendra. Hendra dan Hendrik. Sementara Hendra Sementara jaga kembaran benteng. saya itu sudah berkeluarga. Ah. Sekarang dia tinggal di Morowali. Oh siap. Boleh sih halo untuk Hendra kalau dia. Halo Hendra, selamat kerjanya ya, semangat terus dengan selalu jaga keluarga kecilmu. Semoga rezekinya tetap lancar. Amin. Siap, amin. Nah ini kalau saudara kembarnya Hendra dan Hendrik, gini, sering komunikasi, nggak terputus komunikasi. Iya udah, kita sering teleponan, ya, baik itu video call. Kalau selisih waktu kelahiran, Kami selisihnya 5 menit. siap. Kesempatan baik ini, Dedi sama teman berterima kasih. Boleh say halo untuk channel saya, jangan lupa apa gitu. Jangan lupa di subscribe channelnya di Dedi sama teman. Terima kasih. Assalamualaikum.